Masuk perguruan tinggi negeri masih jadi incaran. Hingga kini, ada dua jalur yang kerap digunakan. Pertama, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN yang diukur dari rapor, nilai akademis, hingga tingkat akreditasi sekolah. Kedua, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Calon mahasiswa mengikuti ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK dan bersaing dengan ribuan peserta dari seluruh Indonesia. Misalnya program studi kedokteran Universitas Indonesia. Tahun ini kursi yang tersedia hanya 90, namun pendaftar telah mencapai 8.500 orang. Akhirnya, bimbel dengan harga bervariasi jadi incaran. Mulai dari yang berharga ratusan ribu rupiah hingga yang termahal mencapai puluhan juta rupiah. Salah satunya di kawasan Depok, Jawa Barat. Pemirsa, ini masih pukul 8 pagi tetapi proses belajar mengajar atau bimbel untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ini sudah dimulai. Dan salah satu alasan mengapa begitu mahalnya harga bimbel, salah satunya adalah karena jumlah pelajaran ataupun kelas belajar mengajar yang begitu banyak, mencapai 5 kali dalam sehari. Yang bahkan bila para siswa merasa saya masih kurang, saya masih ingin belajar lagi, mereka bisa mendapat kelas tambahan tanpa dikenakan biaya tambahan. Harga hingga 46 juta rupiah dianggap pengelola sesuai dengan fasilitas yang diberikan. Salah satunya swab antigen sebelum, saat, dan setelah proses belajar. 23 siswa juga menginap di apartemen selama sebulan penuh agar fokus belajar dengan tryout real perguruan tinggi negeri dilakukan setiap seminggu sekali. Aku ngelihat abang aku udah pernah ikut di bimbingan ini, juga lulus di kampus impian yang dia inginkan. Terus aku juga termotivasi buat aku bisa kok seperti abang aku. Sesi konsultasi psikolog profesional diberikan juga agar siswa lebih percaya diri. Jadi mereka ini setiap hari itu akan didampingi oleh psikolog, akan ditanyakan mungkin kesulitannya apa, kira-kira apa kebutuhannya. Jadi memang secara kesiapan fisik, akademik, dan psikologis bisa siap untuk ujian nantinya. Pengelola mengklaim persentase keberhasilan siswa-siswi bimbel masuk universitas negeri mencapai angka 85 hingga 90%. 41 itu mungkin kalau dilihat uangnya sih mungkin besar, tapi ya kan kita juga bisa hitung-hitung gitu ya, anak belajar berapa kali, yang mengajar siapa. Sementara itu, calon mahasiswa dengan budget terbatas memilih bimbingan belajar yang lebih murah. Salah satunya bimbingan tes alumni 8 atau BTA 8. Sejak pandemi, lembaga ini meniadakan kelas tatap muka dan memindahkan seluruh kelas ke sistem daring. Guna mendukung peserta didik yang ingin masuk PTN, pihak BTA 8 juga menerapkan tes asesmen minat bakat pada awal murid masuk bimbel. Kita juga mengedukasi anak-anak sehingga mereka bisa menentukan nih mana opportunity yang akan diambil gitu ya, mana jalur yang akan diupayakan atau diusahakan. Pihak BTA 8 menyebut presentasi keberhasilan para peserta didik masuk PTN adalah 65 hingga 80% dengan biaya belajar di rentang 7,5 hingga 12 juta rupiah per tahun, tergantung kelas dan jumlah pertemuan yang disepakati. Karena kan dibantu juga sama web-web yang isinya beragam video-video pembelajaran ya kan. Jadi kita bisa ngulang-ulang terus video itu. Kayak gitu sih Kak, itu membantu banget. Penyesuaian metode bimbel dengan situasi pandemi juga dilakukan bimbingan dan konsultasi belajar Nurul Fikri. Selain layanan belajar jarak jauh nasional, mereka juga membuat website belajar khusus dan mulai tahun ini, Nurul Fikri telah membuka layanan belajar tatap muka. Nurul Fikri menyebut persentase keberhasilan murid masuk PTN adalah 80%. Biasanya di awal kita memberikan pemahaman, maksimalkan potensi belajar dia dulu, baru nanti tinggal menyesuaikan kira-kira dengan nilai dia, dengan kemampuan dia itu cocoknya itu kuliahnya di jurusan apa, di kampus yang mana. Biasanya nanti akan bertemu tuh, jadi harus realistis ya biasanya kita. Paket program persiapan langsung seleksi PTN atau PPLS yang ditawarkan Nurul Fikri dibanderol 9,6 juta rupiah per tahun. Sementara untuk program intensif 3 bulan untuk UTBK SBMPTN dihargai 3,5 juta rupiah. Ya karena aku sendiri ngerasa aku kurang bisa gitu ngerjain soal-soalnya juga kan. Terus aku lihat yang tahun lalu, soal-soal tahun lalu juga susah-susah gitu. Aku juga kurang mampu kalau nggak pakai bimbel.
Dengan mengikuti bimbingan belajar, para peserta didik berharap lebih mampu memahami materi serta bisa lolos di seluruh tahap seleksi masuk perguruan tinggi yang mereka idamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.